Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Anas. Di video kali ini kita akan bahas sebuah fitur yang namanya Find and Replace. Mungkin ini adalah fitur yang sering teman-teman dengar gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah coba, tapi gue jamin kalau teman-teman ngikutin sampai habis akan ada hal-hal baru yang teman-teman bisa pelajarin dari Find and Replace ini. Dan manfaatnya sebenarnya banyak banget dan praktis. Oke, sebelum dimulai jangan lupa like dan subscribe. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lanjut aja prakteknya. Oke teman-teman, kalau file latihannya udah dibuka, langsung kita mulai aja ya. Pertama, gimana caranya untuk mengakses fitur yang namanya Find and Replace. Oke, pertama teman-teman ke Home tab, langsung geser ke yang paling kanan. Di sini ya, ada Find and Select, pilih Find. Seperti ini. Nah, terus gimana caranya kalau misalkan mau pakai shortcut? Gampang banget, tinggal pakai Ctrl plus F. Sama aja. Oke, langsung kita coba ya. Kita coba, ini kan fungsinya namanya Find. Find itu artinya mencari dan menemukan gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba misalkan cari teks yang tulisannya Jakarta gitu ya. Oke. Kita bisa pilih kayak gini. Find satu persatu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lihat nih, gue pengen tahu semua sel yang mengandung kata Jakarta gitu ya. Nah, tinggal teman-teman klik Find All. Nah, di sini dia akan munculin semuanya tuh. Di file apa, di sheet apa, di selnya yang mana. Seperti itu. Itu fungsi dari Find All. Oke, nah kalau misalkan itu udah biasa ya, teman-teman kemungkinan besar udah pada tahu. Nah, sekarang kita mau lanjut ke options-nya. Options itu adalah fitur ekstranya nih di Find. Teman-teman bisa ngelakuin banyak hal di sini. Oke, langsung kita coba ya. Dan akan gue jelasin satu persatu. Nah, di sini ada pilihan Within, Search, Login, Match Case, Match Entire Cell Content. Nah, di sini gue akan mulai dari yang Within. Nah, kalau sekarang normalnya itu, defaultnya ya, Within itu adalah sheet. Jadi kita mencari data di sheet yang sedang kita buka. Kita sedang buka sheet yang namanya dataset 1. Makanya tadi yang kita cari ini Jakarta, dia hanya munculin hasil yang ada di sheet 1. Nah, sekarang kita ubah ya. Kalau misalkan Within sheet-nya kita ubah jadi Within Workbook. Oke, jadi kalau workbook itu seperti ini. Kita tes dulu ya. Find all. Nah, kok jadi banyak gitu? Nah, ada dataset 1, dataset 2, dan contoh. Nah, kalau misalkan pakai within workbook, teman-teman mencari kata Jakarta ini di seluruh sheet yang ada di file Excel yang sedang kita buka. Nah, di sini kan juga ada Jakarta. Di sini juga ada Jakarta gitu. Makanya akan muncul semua. Kalau misalkan settingannya kita ubah jadi within workbook. Oke, seperti itu. Sedangkan kita lanjut ya, yang kedua, search. Search ini sebenarnya lebih ke metode pencarian yang dilakukan sama si Excel. Kalau misalkan normalnya, Excel itu baca data dari atas ke bawah. Makanya di sini pilihannya adalah by rows. Dia baca dari baris pertama nih, nyari Jakarta. Di baris pertama nggak ada, lanjut ke baris kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan by columns itu dia bacanya dari kiri ke kanan. Jadi dari kolom A dulu, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Oke, ini nggak terlalu pengaruh banyak untuk kita yang nggak dalam ya pakai ini. Oke, sekarang kita geser ke yang login. Login ini normalnya adalah formulas ya. Formulas, tadi makanya di sini nih. Walaupun di sini nggak ada formulanya, tapi tetap muncul semua. Nah, sekarang kita contohin yang ini yang beda nih, yang bener-bener pakai formula. Kita pengen tahu sel mana sih yang dia itu pakai fungsi sum. Nah, sekarang kita masukin ya, sum. Oke, kita klik find all aja biar muncul semuanya. Oke, nih, ada 2 ya, di kolom I1 dataset 1 dan dataset 2. Ini, teman-teman nih. Walaupun di sini kelihatannya ya, kalau kita nggak klik itu 9598. Cuma angka hasil perhitungannya aja, padahal di dalamnya ini ada formula, ada rumusnya, sum. Nah, makanya kalau teman-teman mau nyari sel mana yang mengandung formula tertentu gitu ya, tinggal pakai login-nya login formulas. Nah, yang terakhir itu ada comment. Comment itu fungsinya sebenarnya buat nandain ya. Nih, contohnya seperti ini. Kalau sel yang diberi comment itu biasanya ada tanda segitiga merah di pojok kanan atas. Nih, misalkan ditandain warna oranye gitu ya, warna kuning. Nih, Anas. Ini artinya komennya dari gue gitu. Gue ngomenin ini. Tolong diperbaiki, misalkan buat ke teman kerja kita nih yang ngerjain pertama kali. Seperti itu. Nah, kita juga bisa nyari nih. Misalkan cari kata perbaiki.
Misalkan data mana aja sih yang harus gue perbaikin gitu ya. Makanya di sini kita cari login-nya di comment. Nah, dia akan muncul seperti ini. Mana aja yang harus diperbaikin. Tuh, C19, C20, dan C29. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Sekarang kita geser ke sheet sebelahnya yang namanya contoh ya. Kita close dulu. Seperti ini. Ini gue pengen jelasin tentang fitur find yang ini. Yang match case. Match case itu fungsinya kita mau nyari data ya. Entah itu angka ataupun teks gitu ya. Yang besar kecil hurufnya itu sama persis. Nah, ini kita contohin ya. Kita cari teks yang namanya Jakarta Timur. Ini belum gue centang yang match case-nya. Kayak gini, kita find all coba. Dia akan munculin semua yang ada di sini. Oke, ada 4, bener kan ya? Jakarta Timur ada 4. Sekarang kita coba centang match case-nya. Ya, berarti besar kecilnya harus sama persis. Coba ya, kita find all. Cuma 1. Kenapa? Karena yang persis tulisannya huruf kecil semua kayak gini memang cuma 1. Contohnya ini, ya, di sel C8. Oke, itu fungsinya match case. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita uncheck dulu, kita geser yang match entire cell content. Nah, ini kalau di bahasa Indonesiain ya, artinya kita nyari sel yang isinya sama persis. Nah, biasanya ini buat angka. Contohnya ini. Misalkan gue pengen nyari angka 0. Oke, kalau misalkan belum dicentang ya, match entire cell content, find all, dia akan muncul ini. 4 sel ini dia akan dianggap sesuai kriteria. Kenapa? Karena mengandung 0. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Di sini kalau misalkan dicentang akan berubah jawabannya. Oke, kita find all. Cuma 1, cuma yang ini. Karena kita mau sel yang isinya sama persis dengan yang kita minta, yaitu 0. Makanya di sini hanya muncul 1. Oke, gitu ya teman-teman untuk match entire cell content. Dan yang terakhir, kita balik lagi ya ke dataset 1. Nah, ini kalau selama ini kita hanya mencari data itu pakai teks ataupun pakai angka, ada lagi sebenarnya yang bisa kita lakuin, yaitu pakai format. Format itu bisa jenis teks, bisa juga warna selnya, bisa juga warna fontnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba aja yang sederhana ya, kita pakai warna selnya. Caranya gini, ini nggak usah diisi, oke, nggak usah diisi sama sekali. Teman-teman klik yang ini, format. Oke, kita klik aja sini nih, fill-nya kita cari yang kuning. Nah, kalau di sini dibahasakan ya, kita pengen cari sel mana aja yang punya warna sel itu kuning. Ya, kita find all misalkan. Nah, di sini memang agak lama ya, teman-teman, karena mungkin lebih berat pemrosesan mencari warna itu lebih berat dibandingkan mencari kata ataupun angka. Nggak apa-apa. Nah, udah muncul ya. Sekarang, bener nggak? Kalau C13, C16, dan C20 itu warnanya kuning. Coba kita klik ya satu-satu. Ini bener ya? Bener? Benar. Seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan menggunakan fitur yang namanya find. Setelah ini gue akan jelasin tentang fitur yang namanya replace. Oke teman-teman, kita akan lanjut bahas fitur yang namanya replace. Replace itu fungsinya untuk mengganti dan cara aksesnya di home tab, di pojok paling kanan, find and select, pilih replace. Untuk shortcutnya sendiri, itu bisa pakai Ctrl plus H. Seperti itu. Nah, kita pengen langsung contohin aja ya. Ini kan di kolom jenis kelamin, masih dalam bahasa Inggris ya, male and female. Misalkan kita mau ubah yang female dulu. Female, kita pengen ubah jadi perempuan. Nah, seperti ini. Bacanya gini, kita menemukan yang female, dan kita mau ganti menjadi perempuan. Nah, kalau misalkan satu-satu, kita klik yang replace ini. Kalau mau sekaligus semuanya, kita klik yang replace all. Kita langsung praktekin aja. Oke, ada 16 yang diganti dari female jadi perempuan. Sekarang kita ganti yang male jadi laki-laki. Oke, langsung replace all aja ya semuanya. Oke, nah kalau misalkan di options, misalkan gini, kita pingin ganti nih yang
laki-laki ini, yang mengandung kata laki-laki, kita pingin formatnya itu misalkan warna kolomnya jadi biru gitu ya. Caranya seperti ini tadi ya. Format, klik aja file-nya mana, pilih warnanya terserah. Kita pilih misalnya biru gitu ya. Langsung replace all. Nah, sekarang yang kolom jenis kelamin yang isinya laki-laki itu warnanya jadi biru semua. Begitupun nanti kalau teman-teman mau ubah jadi warna lain juga bisa. Oke, gitu ya teman-teman tentang find and replace. Oke teman-teman, gitu ya cara pakai fitur find and replace. Dan udah gue janjiin di awal tadi banyak hal baru kan yang bisa lo pelajarin. Makanya kalau misalnya lo rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan sampai ketemu di video berikutnya.